Oke, selamat datang kembali di perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai muatan listrik dan hukum Coulomb. Oke, pada waktu SMA ya atau SMP, kita pernah melakukan eksperimen sederhana ya, di mana eksperimen ini terdiri dari menggunakan dua benda, yaitu penggaris dan kertas ya. Kertas ini kita sobek-sobek menjadi serpian-serpian kecil seperti ini, kemudian kita letakkan di lantai. Selanjutnya penggaris ini kita gosok-gosok dengan menggunakan kain ya, menggunakan kain selama beberapa menit. Setelah kita gosok, penggaris ini kita dekatkan dengan kertas. Nah, pada saat kita dekatkan, maka kita mengamati bahwa ada kertas ya, sobekan-sobekan kertas tadi yang tertarik ya, yang dari lantai dia bergerak dan menempel pada penggaris ya. Fenomena ini itu biasa disebut dengan lekatan statis ya. Nah, itu dan biasanya kita juga mencoba pada benda-benda lainnya ya. Nah, di sini ada, kalau dari eksperimen ini kita melihat ada sebuah gaya misterius ya, katakanlah misterius karena kita tidak dapat melihatnya. Nah, gaya ini tertarik ya. Gaya ini menyebabkan kertas ini tertarik dan menempel pada penggaris. Nah, gaya ini berkaitan dengan muatan listrik ya. Jadi setiap penggaris ini dan kertas itu memiliki muatan listrik. Jadi eksperimen ini sebenarnya memperlihatkan kepada kita bahwa setiap benda itu memiliki muatan listrik. Dan betul saja ya, kita sama-sama tahu bahwa benda itu tersusun atas partikel-partikel penyusunnya yang biasa kita sebut dengan atom ya. Kita sebut atom. Nah, di mana benda ini terdiri dari atom-atom penyusunnya. Nah, atom ya yang kita tahu saat ini, yang model atom yang kita kenal ya. Atom itu terdiri dari inti, yang mana inti di sini itu terdiri dari muatan positif dan muatan netral. Muatan positif yang berwarna hijau dan putih ini netral. Kemudian inti ini ya, yang mana di dalam inti ini ada muatan positif dan muatan netral yang saling terikat dan tidak dapat bergerak, dikelilingi oleh elektron ya. Ini elektron dengan orbitnya. Elektron ini mengelilingi inti ya, dimana elektron ini muatan negatif ya, yang berwarna kuning. Nah, kalau tadi proton ya, muatan positif dan muatan netral, neutron ini terikat sehingga statik, dia tidak dapat bergerak di sini. Sementara elektron ini dapat bergerak bebas ya. Nah, seperti itu. Jadi atom itu terdiri dari inti dan elektron yang mengelilinginya. Jadi muatan positif ini muatan yang diam, sementara muatan negatif atau elektron ini dapat bergerak ya, berpindah dari orbit satu ke orbit lainnya atau kulit satu ke kulit lainnya. Atau kalau kita lihat dalam benda ya, dia dapat bergerak ya. Seperti itu. Nah, setiap muatan ini ya, muatan ini memiliki besar ya. Nah, besar muatan ini ya, besaran muatan biasa dinotasikan dalam notasi Ki ya. Besaran muatan biasanya dinotasikan Ki ya, Ki seperti ini. Nah, sementara satuannya, satuan dari muatan itu disebut dengan Coulomb ya. Coulomb atau biasa disingkat dengan C. Nah, kita tahu bersama ya, kalau muatan positif dan muatan negatif ini tentu memiliki besar ya. Yang mana biasanya besar muatan ini dituliskan dalam notasi E ya. Yang mana E ini besar muatannya ialah 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb ya. Nah, muatan positif dan muatan negatif itu memiliki besar yang sama, besarnya ialah E. Namun muatan positif ya, dia positif ya, biasanya dinotasikan dalam E seperti ini, sementara negatif elektron itu E minus seperti ini ya. Jadi inilah muatan ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke fenomena tadi ya.
kembali ke eksperimen awal yang tadi kita sebut di awal, yaitu penggaris dan kertas. Nah, kalau kita lihat penggaris ini, eksperimen penggaris dan kertas ini, saat penggaris belum digosok-gosok, ya, penggaris ini kita dekatkan dengan kertas, maka tidak terjadi apa-apa. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya setiap benda itu memiliki muatan muatan yang seimbang gitu. Jadi jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama, ya. Sehingga ketika penggaris ini tidak penggaris ini belum digosok-gosok, ya, sebelum digosok kemudian kita dekatkan ke kertas, maka tidak terjadi apa-apa, ya, seperti itu. Nah, setelah kita gosok-gosok penggaris ini dengan kain, maka penggaris ini kita dekatkan ke kertas, kertas ini bisa bergerak ke atas dan menempel pada penggaris. Nah, ada apa di sini sebenarnya? Nah, dari sini kita melihat bahwa penggaris itu keadaannya sudah berbeda saat sebelum dan sesudah digosok. Mengapa? Karena berarti kita bisa menduga bahwa di penggaris ini, ya, penggaris ini tidak muatannya sudah tidak setimbang lagi, ya, setelah digosok. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa muatan positif, ya, itu tidak dapat berpindah, ya, tidak dapat berpindah. Sementara ya muatan negatif atau elektron, muatan negatif ini dapat bergerak, ya, artinya dia dapat berpindah dari benda satu ke benda lain. Nah, kalau kita lihat tadi, ya, penggaris yang digosokkan ke kain, ya, setelah digosok dia menjadi tidak setimbang. Artinya apa? Ada elektron yang pindah. Karena tidak mungkin muatan positif yang pindah, karena muatan positif itu diam, terikat di inti atom. Nah, sementara muatan negatif ini dapat bergerak. Sehingga ketika penggaris ini digosokkan ke kain, maka ada elektron yang pindah ke penggaris, ya. Dengan kata lain, penggaris ini memiliki kelebihan elektron. Nah, maka ketika penggaris ini memiliki kelebihan elektron didekatkan dengan kertas, maka kertas ini akan berpindah, ya, dari lantai ke penggaris, ya, dia menempel seperti itu, ya. Kertas ini memiliki muatan yang setimbang, ya, jadi jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, ketika didekatkan dengan penggaris yang telah digosok tadi memiliki kelebihan elektron, nah maka, ya, kertas ini akan tertarik ke penggaris seperti itu dan menempel. Nah, dari kesimpulan ini, ya, dari eksperimen ini kita memperoleh kesimpulan bahwa apabila muatan positif, ya, muatan positif itu didekatkan dengan muatan positif, ya, maka dia akan saling tolak menolak, ya, dia akan saling tolak menolak, ya. Katakan ini F minus dan ini F positif, ya. Kalau dia positif, dah sama juga kalau dia sama-sama negatif, ya, negatif, yang tadi juga sama, dia akan saling tolak menolak, ya. Ada F di sini, ada gaya tolak menolak. Nah, tapi, ya, kalau muatannya berbeda, ya, misalkan ini muatan negatif dan muatan positif didekatkan, maka yang terjadi apa? Mereka akan saling tarik menarik, ya. Mereka akan saling tarik menarik satu sama lain yang besarnya sama, ya, seperti itu. Nah, dari fenomena ini kita melihat, ya, kertas yang positif dan negatif, ya, artinya dia bermuatan positif di sini, kita katakan bermuatan positif, dia akan tertarik ke penggaris yang sudah kelebihan elektron, sehingga di sini ada gaya yang menyebabkan gaya interaksi muatan, ya, seperti itu. Nah, dari sini, ya, kita melihat ada gaya interaksi muatan, gaya interaksi
antar muatan. Nah, dari sini ya, dari penjelasan tadi kita memperoleh kesimpulan apabila muatan sejenis itu berinteraksi, ya. Kalau dia sejenis, apa yang terjadi? Ketika dia didekatkan, maka mereka akan saling tolak menolak. Maka akan saling tolak menolak, ya. Tolak menolak satu sama lain. Jadi bukan satu menarik satu menolak, tidak, keduanya saling tolak menolak, ya. Jadi mereka sama-sama tidak mau, ya, katakanlah seperti itu. Nah, kalau muatan berbeda jenis, ya, muatan berbeda jenis berinteraksi, ya, maka yang terjadi ialah saling tarik menarik. Nah, kalau saling tarik menarik artinya kedua-duanya saling tarik menarik, ya. Yang satu menarik, yang lainnya juga demikian. Nah, seperti ini. Nah, ini juga yang terjadi pada setiap benda, ya. Benda itu umumnya pada umumnya setimbang, ya. Jadi jumlah positif dan negatifnya sama, ya. Tetapi ketika didekatkan dengan benda yang berkelebihan elektron, maka benda kertas ini, ya, akan tertarik ke penggaris seperti itu. Jadi di sini kita lihat fenomena lekatan statis ini dapat terjadi akibat adanya gaya interaksi antar muatan. Nah, gaya interaksi, ya, gaya interaksi antar muatan ini, ya, antar muatan inilah yang disebut sebagai gaya Coulomb, ya, gaya Coulomb, atau disebut juga gaya elektrostatis, ya. Di sini kita sebut sebagai gaya Coulomb, ya, seperti itu.